Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis daripada mesin pendingin, yang mana untuk mesin pendingin ini banyak jenisnya. Jadi tidak cuman air conditioning, cuma ada beberapa jenis mesin pendingin yang biasa digunakan pada peralatan rumah tangga, perkantoran, mall atau hotel. Nah, itu yang sering kita gunakan. Yang mana pada prinsipnya mesin pendingin ini prinsip kerjanya kurang lebih hampir sama, yaitu melakukan membuat suatu ruangan itu menjadi sejuk, yang mana efek pendinginan pada suatu ruangan itu diakibatkan terjadinya perpindahan panas antara panas yang ada di dalam dibuang ke luar. Jadi penyerapan panas yang ada di dalam itu dibuang keluar, sehingga efek dari perpindahan panas itu terjadi pendinginan suhu ruangan. Dan itu ya. Cuman yang membedakan sedikit di sini adalah fungsinya ya. Fungsinya untuk apa? Nah, mungkin akan sedikit saya jelaskan ringkas. Yang pertama itu adalah air conditioning. Ya, air conditioning ini masuk dalam kategori mesin pendingin yang mana berfungsi untuk menyejukkan ruangan, di mana di sini objek dari penyejuk ruangan ini biasanya adalah manusia ya, atau penghuni ruangan tersebut. Itu ya. Berbeda dengan yang lain. Cuman prinsip kerjanya, proses terjadinya perpindahan panasnya itu semuanya hampir sama. Cuma ada sedikit perbedaan, mungkin penambahan peralatan-peralatan kerja atau kapasitas daripada mesin pendingin itu sendiri. Nah, itu yang agak sedikit berbeda. Cuman prinsip kerjanya hampir sama. Itu ya. Itu AC. Nah, AC ini juga ada yang skala menengah, ada yang skala kecil, ada yang skala menengah, dan ada yang skala yang besar. Itu tergantung dari kebutuhan pendinginan ruangan tersebut. Kalau memang skala kecil, kalau ruangannya kecil sedikit, nah itu biasa menggunakan AC split. Tapi kalau untuk skala yang menengah, nah itu bisa menggunakan AC ceiling atau AC VRV. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di materi-materi berikutnya. Untuk yang skala yang besar itu bisa menggunakan AC sentral. Nah itu, tapi pada dasarnya dia melakukan proses pendinginan ruangan yang objeknya adalah manusia. Nah itu berikutnya adalah ini kulkas. Kulkas juga sama, termasuk mesin pendingin, di mana objek dari pendinginnya itu adalah barang, makanan biasanya ya, makanan. Nah itu cuman prinsip kerjanya itu hampir sama. Yang membedakan mungkin jenis freonnya, nah itu pasti berbeda. Jenis freonnya berbeda. Terus oli kompresornya juga sedikit berbeda. Nah itu ya. Ada tambahan juga, misalnya termostatnya ada juga. Terus dan masih banyak lagi lah yang ada perbedaan komponen-komponen yang ada di kulkas. Nah, itu ya. Terus berikutnya itu adalah freezer. Freezer juga sama, itu kurang lebih sama seperti kulkas, di mana objek pendinginannya itu adalah barang-barang makanan. Barang-barang biasanya ini digunakan
untuk di toko-toko, di swalayan, untuk mendinginkan barang supaya tidak mudah busuk. Nah itu ya. Atau mendinginkan barang seperti es krim agar tetap membeku. Nah itu sama apa intinya penggunaannya seperti kulkas. Ada juga chiller. Nah chiller juga sama untuk mendinginkan. Nah, cuman di sini agak sedikit berbeda medianya adalah kalau untuk AC, kulkas, freezer itu dia mendinginkan suhu ruangan, udara yang ada di ruangan dengan melakukan pemindahan panas yang panas yang ada di dalam ruangan itu dipindahkan ke luar ruangan. Kalau chiller itu berbeda. Chiller itu dia mendinginkan air. Dia mendinginkan air sehingga air yang telah didinginkan itu digunakan untuk mendinginkan udara yang ada di ruangan tersebut. Nah itu ya sama melalui FCU juga proses pendinginannya tuh melalui FCU. Sehingga udara-udara yang ada di ruangan itu akan bersentuhan dengan media air yang telah didinginkan sehingga udara yang keluar itu akan menjadi dingin. Nah, yang perbedaan seperti itu. Sedikit perbedaannya bahwa yang lain itu media objek yang didinginkan itu adalah udara. Nah, sementara kalau chiller itu adalah objek yang didinginkan adalah air. Nah, itu juga sama untuk perangkat yang digunakan untuk mendinginkan. Nah itu biasanya kalau chiller itu untuk skala-skala yang besar. Nah itu ya. Terus ada lagi yang namanya cooling storage. Cooling storage juga sama masuk dalam kategori mesin pendingin, yang mana cooling storage ini fungsinya hampir sama dengan kulkas atau freezer. Cuman dia skalanya lebih besar. Ya biasanya untuk pendinginan nelayan ikan, tangkapan nelayan. Nah itu biasanya atau daging. Nah itu biasanya digunakan untuk di pabrik. Nah itu biasanya untuk kapasitas yang lebih besar. Nah itu ada beberapa jenis daripada mesin pendingin. Nah itu ya. Jadi mesin pendingin itu banyak jenisnya. Pada dasarnya prinsip kerjanya hampir sama, cuman ada perbedaan-perbedaan dikit terhadap komponen-komponen yang ada di mesin pendingin itu tersebut. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai materi daripada mesin pendingin. Kita akan masuk lagi ke materi-materi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.